Ada loh kisah-kisah dalam sejarah yang rasanya tuh, kok bisa ya? Cerita tentang transformasi radikal yang mengubah seorang perampok paling ditakuti jadi pahlawan spiritual. Nah, ini dia salah satunya, kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang pria dari suku perampok yang hidupnya jauh dari mana-mana, malah jadi salah satu orang pertama yang ikut sebuah gerakan yang, ya, akhirnya mengubah dunia? Kisahnya ini bukan cuma soal iman, tapi juga soal keberanian dan pembangkangan total terhadap apa yang udah ada. Coba kita lihat deh, dua sisi Abu Dzar ini. Di satu sisi, dia seorang pemberontak, pria berbadan besar dan seram dari suku yang kerjaannya merampok karavan. Di sisi lain, dia seorang pelopor, pencari kebenaran sejati yang bahkan udah nolak tradisi kaumnya sebelum dengar soal wahyu baru. Dua sisi dari orang yang sama. Inilah dia, sang santo pemberontak. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa luar biasa perubahannya, kita harus kenalan dulu. Siapa sih Abu Dzar ini sebelum semuanya dimulai? Jadi nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama Al-Ghifari itu nunjukin asalnya dari suku Ghifar, sebuah suku yang reputasinya serem, dibangun di atas hasil rampokan. Penampilan fisik Abu Dzar sendiri, tinggi, besar, berkulit gelap, udah cukup bikin orang lain ngeri. Dia benar-benar perwujudan dari reputasi sukunya. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Walaupun latar belakangnya keras, pemikiran Abu Dzar itu bebas. Jauh sebelum Islam datang, logikanya udah bilang kalau nyembah patung buatan manusia itu salah. Dia udah percaya adanya satu Tuhan. Ini nunjukin kalau dia bukan tipe pengikut buta, tapi emang seorang pencari kebenaran. Waktu desas-desus tentang Nabi baru di Mekah sampai ke telinganya, disitulah pencariannya dimulai. Sebuah perjalanan nekat, sendirian, langsung ke jantung perubahan. Yang bikin dia tertarik itu bukan soal harta atau kekuasaan loh, tapi cuma kabar simpel. Ada orang yang ngajarin akhlak baik. Cuma itu. Penasaran, dia langsung ninggalin sukunya dan berangkat ke Mekah. Padahal Mekah waktu itu bahaya banget buat para pengikut ajaran baru ini. 30 hari coba bayangin. Selama sebulan penuh dia ada di Mekah, sendirian gak punya makanan, ngumpet-ngumpet di sekitar Ka'bah. Tujuannya cuma satu, nemuin sang nabi tanpa ketahuan sama kaum Quraisy yang lagi gencar-gencarnya memburu pengikut baru. Terus gimana caranya dia bertahan hidup? Jawabannya cuma dengan air Zam-Zam. Kata dia sendiri nih, air itu bukan cuma ngilangin haus, tapi juga rasa laparnya. Ini kayak keajaiban kecil ya, yang nunjukin betapa kuat tekadnya. Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya demi sebuah jawaban. Oke, setelah akhirnya ketemu sama Nabi Muhammad dan masuk Islam, disinilah puncaknya. Karakter asli Abu Dzar benar-benar kelihatan. Bukan cuma sebagai orang beriman, tapi sebagai seorang revolusioner sejati yang gak kenal takut. Jadi, setelah Abu Dzar bersyahadat, Nabi kasih instruksi yang sangat strategis dan hati-hati. Situasi di Mekah kan bahaya banget. Jadi masuk akal nasihatnya, pulang dulu, sebarkan pesan ini diam-diam di sukumu, dan tunggu komando selanjutnya. Tapi, namanya juga Abu Dzar. Dia bukan tipe orang yang main aman atau nunggu-nunggu. Buat dia, kebenaran ini harus diteriakkan sekeras-kerasnya. Saat itu juga, dia nolak instruksi buat diam dan malah milih konfrontasi langsung. Dia langsung ke depan Ka'bah, di tengah-tengah kerumunan Quraisy, dan dengan suara paling lantang, dia teriakan deklarasi imannya. Reaksinya, udah bisa ditebak, brutal. Mereka langsung ngeroyok dia, mukulin pakai apa aja yang ada. Batu, tanah, bahkan tulang, sampai dia pingsan berlumuran darah. Ini kata-katanya dia sendiri buat ngegambarin kondisinya waktu itu. Saat itu, aku seperti bata merah. Coba bayangin, singkat tapi jelas banget gambaran tubuhnya yang penuh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini bagian paling gilanya. Udah dipukulin sampai hampir mati, besoknya dia ngapain? Dia balik lagi ke tempat yang sama, ngelakuin hal yang persis sama. Dia teriakan lagi keyakinannya, dan dipukulin lagi. Ini udah bukan soal berani lagi. Ini api keyakinan yang gak bisa dipadamin. Setelah kejadian dramatis di Mekah itu, Abu Dzar akhirnya nurut buat balik ke kaumnya. Tapi dia pulang bukan buat istirahat atau ngumpet. Dia pulang buat menyalakan api perubahan. Efeknya itu kayak bola salju. Pertama, dia yakinin orang terdekatnya, saudara dan ibunya. Berhasil. Terus, energi yang sama dia pakai buat dakwah ke sukunya sendiri, para perampok Ghifar itu. Dan luar biasanya, separuh suku ikut masuk Islam. Nggak berhenti di situ. Dia lanjut ke suku tetangga Aslam,
Dan seluruh sukunya ikut masuk Islam. Satu orang bisa menggerakkan ribuan. Bertahun-tahun kemudian, waktu Nabi udah di Madinah, rombongan besar dari suku Ghifar dan Aslam ini datang untuk menyatakan keislaman mereka. Nabi pun nyambut mereka dengan doa yang indah banget, yang secara puitis nyambungin nama suku mereka. Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Gufron, Aslam, semoga Allah memberi mereka kedamaian. Salam. Ini kayak pengakuan atas transformasi besar mereka. Sekarang kita masuk ke babak terakhir kehidupan Abu Dzar, sebuah kisah yang mengharukan yang jadi penutup sempurna dari perjalanannya yang luar biasa, pengenapan sebuah nubuat di tengah padang pasir. Jadi gini, di masa tuanya, Abu Dzar milih buat hidup menyendiri di padang pasir. Waktu ajalnya udah deket, istrinya nangis karena mereka terisolasi. Tapi Abu Dzar justru nenangin istrinya, ngingetin soal ramalan Nabi bertahun-tahun lalu, bahwa salah satu dari mereka akan wafat di gurun, namun jenazahnya akan ditemukan oleh sekelompok orang beriman. Dan benar aja, gak lama setelah dia wafat, sebuah rombongan tiba dan mengurus pemakamannya, menggenapi nubuat itu dengan sempurna. Kisah Abu Dzar ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Emangnya apa sih yang dibutuhin supaya keyakinan satu orang aja bisa mengubah nasib ribuan orang lain? Dari seorang pemberontak yang ditakuti, jadi percikan api spiritual yang nyebar kemana-mana. Kisahnya jadi bukti kalau kadang-kadang keyakinan teguh dari satu orang itu udah cukup buat mengubah dunia di sekitarnya.